Kita berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh AF dan Dede. Nah, kesaksian AF dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara, sehingga hari ini kami, ini sama teman-teman kuasa hukum Feradi dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian AF dan Dede itu, apakah kesaksiannya benar atau palsu. Untuk itu, ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Keluarga, kalau saya kemarin sudah menemui, sebelumnya juga kuasa hukum sudah berhasil menemui dan sudah dapat kuasa dari para terpidana. Dan terpidana kemarin ada hal yang unik yang disampaikan pada kami, ya kan? Hal yang unik pertama adalah saudara kecil atau Rivaldi sebelumnya kan ditangkap bukan karena kasus pembunuhan, tetapi kasus membawa senjata tajam. Senjata tajamnya itu jenisnya mandau, bukan samurai. Dan kemudian di pengadilan itu mandau itu disebut samurai. Yang pertama. Yang kedua, bahwa para terpidana kemarin menyampaikan pada kami mereka ditangkap di depan SMP 11 oleh unit narkoba dipimpin oleh Ibu Rudiana. Sekarang mungkin waktu itu Ibda ya. Kemudian dimasukkan ke unit narkoba dan mengalami berbagai penyiksaan. Setelah itu mereka disodorkan berita acara yang harus ditandatangani. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa batu dan bambu yang disebut di pengadilan adalah balok, padahal itu bambu. Itu disiapkan oleh saudara Jaya dan saudara Sudirman yang waktu itu disuruh nyari bambu dan batu untuk sebagai alat bukti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya mengajak pada semua, kita ini sekolah rata-rata S1, S2, dan S3, bahkan mungkin banyak yang profesor. Kita ini hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan, namanya Linda. Kemudian Linda direkam oleh Ibu Vina, kakaknya Vina, kemudian diserahkan ke Ibtu Rudiana. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pemerkosaan dan pembunuhan oleh 11 orang. Dan kemudian itu orang kesurupan yang nyampe ke 11 orang. Kemudian 3 orang yang dinyatakan DPO itu dan 2 orang di-delete ya, dianulir oleh Polda Metro Jaya, itu Polda Jabar itu berdasarkan keterangan Sudirman yang sekolahnya 17 tahun baru lulus SD, artinya tidak naiknya 4 kali. Dan kita tahulah Sudirman tidak memiliki kapasitas daya pikir yang cukup untuk memberikan penjelasan hukum yang bisa berakibat pada terpenjaranya orang lain. Dan Sudirman, saya yakin kalau ditanya hari ini beda lagi. Ini yang terjadi. Sudah inkrah maksudnya itu gimana? Iya, sudah inkrah kan memang proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang, namanya PK. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya. Dan laporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita. Silakan. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kami dari tim kuasa hukum hari ini memang betul mendapatkan kuasa daripada terpidana dan maupun dari keluarga terpidana untuk melaporkan 2 orang ya, yang bernama Aib dan Dede. Kenapa kami laporkan? Oleh karena kesaksian Aib dan Dede inilah yang cikal bakal
ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses, lalu dipidana seumur hidup. 7 diantaranya masih mendekam dengan penjara. Perlu kami sampaikan melalui hari ini bahwa kami di sini bukan untuk menyalahkan institusi manapun. Kita ingin mencari kebenaran, ya, yang hakiki, ya kan, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan saya selaku kuasa hukum juga berkali-kali sampaikan ini nggak tepat kalau kita hanya menyalahkan institusi kepolisian. Karena ini bukan semata-mata kesalahan dari institusi kepolisian. Memang betul peristiwa ini disidik pertama oleh institusi kepolisian, tetapi sudah P21, sudah diterima oleh kejaksaan dan sudah didakwa. Ya, lalu dakwaan jaksa sudah diakui oleh pengadilan dan sudah divonis di tingkat 1 dan diuji di banding dan bahkan kasasi. Artinya kami memperjuangkan yang tadi disampaikan oleh Kang Deddy adalah bahwa kami akan memperjuangkan secara hukum tentunya. Dan di sini sekali lagi jangan ada seolah-olah ingin kita menargetkan satu institusi tertentu. Tidak ada. Kami menargetkan adalah kehadiran harus ditegakkan. Kalau memang ini ada kekeliruan di dalam masa yang lampau yang sudah lalui dari mulai proses penyidikan sampai kepada penuntutan, sampai kepada putusan, sampai kepada kasasi, ya kan? Bahkan ada proses garasi yang 2019 nanti kami akan sampaikan semua itu di memori PK ya. Kenapa mereka sampai mengajukan garasi yang kami kemarin sore pun mendapatkan kepastian disaksikan oleh Kang Didi sendiri. Mereka nggak tahu bahwa itu akan dipakai untuk garasi. Dan bahkan ada perdebatan di antara mereka bahwa ketika ada pernyataan, ada form permintaan kepada mereka untuk menyatakan bahwa pengakuan mereka bersalah. Para terpidana ini mengatakan kepada kami kemarin bahwa mereka menolak menandatangani itu, makanya nggak ada itu pernyataan bahwa mereka bersalah, pendampingan itu kan gitu kan, makanya garasinya ditolak gitu kan. Jadi banyak hal lah kejanggalan ini ya. Kalau dikatakan bahwa klien kami sudah mengakui kesalahannya, perlu kami luruskan berdasarkan pengakuannya kepada kami dan juga di hadapan Kang Deddy kemarin bahwa mereka belum pernah mengakui kesalahan walaupun pada saat menjadi prosedur untuk diajukan garasi. Itu yang kami perlu sampaikan. Sekali lagi, kehadiran kami di sini untuk meluruskan kebenaran. Kalau mereka ini ternyata betul bukan pelakunya, lalu mereka dihukum seumur hidup, bayangkan kalau itu menimpa kepada keluarga, anak saudara kita. Ini kan keadilan yang harus kita perbaiki. Saya tidak mengatakan ini kesalahan satu institusi saja. Memang betul sekali lagi dimulai dari kepolisian, tetapi hasil penyidikan kepolisian ini sudah diterima di kejaksaan dan diteruskan diputuskan di pengadilan. Bahkan diuji 3 kali loh, tingkat 1, banding dan kasasi. Inilah yang harus kita luruskan dan kita uji. Itu sebabnya karena ini sudah proses hukum, tentu kami sebagai kuasa hukum akan memproses ini secara hukum. Jalur-jalur hukum yang dimungkinkan buat kami yaitulah peninjauan kembali. Itulah dalam hari ini kami melaporkan dalam rangka salah satunya menjadi novum untuk kami melakukan memori peninjauan kembali nanti. Begitu teman-teman. Betul itu kuasa hukum ya. Bisa jelasin ya masalah AF dan DD ya. Yang pertama saya mendatangi warung tukang penjual nasi yang di depan tempat pencucian mobil, di mana AF dan DD bekerja. Kemudian saya bicara dengan yang punya warung. Yang punya warung menyampaikan bahwa jam 5 kami sudah tutup. Kami tidak jualan nasi, apalagi jualan rokok. Kemudian hampir seminggu yang lalu saya bertemu dengan pemilik warung Madura. Saya undang ke rumah, dia bicara dan membantah. Tidak ada peristiwa kejar-kejaran, tidak ada peristiwa pelemparan. Jarak antara gang depan SMP sebelah dengan warung itu hampir 100 meter, jam setengah 10 malam. Dan bahkan dia memberikan ilustrasi, andai kata ada pelemparan kan saya di situ lihat. Andai kata ada kejar-kejaran kan saya di situ lihat. Dan kemudian apabila ada mayat dibawa atau korban dibawa dari flyover ke belakang tempat pencucian mobil, dia harus lihat dan tidak melihat. Dan saya katakan yang paling menarik adalah peristiwanya terjadi di belakang tempat pencucian mobil. Itu di situ ada kebun kacang. Di kebun itu nggak ada bekas telapak kaki orang yang 11 orang itu terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Nah dari situ bisa terlihat ya, apalagi kapal yang 3 ini saya katakan itu makin